Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan desain produk yang telah kami buat untuk memenuhi tugas pengantar manajemen dan kewirausahaan. Sebelumnya, perkenalkan, saya sendiri Wahdiatun Munawaroh dengan NIM 190210102046 dan teman kelompok saya. Kenalkan, nama saya Rena Maftuhatul Khairiyah, NIM 190210102036. Kenalkan, nama saya Berliana Cahaya Taristia, NIM 190210102054. Saya Ahmad Nur Hamidi dengan NIM 190210102053. Saya Adhari Miftahul Jannah dengan nomor induk mahasiswa 1902101020077. Saya Windy Muafi dengan NIM 190210102082. Desain produk yang kami buat yakni bernama Katoda Kreasi Tote Bag Beroda. Alasan kami memilih tote bag sebagai produk andalan kami karena kami sebagai mahasiswa kebanyakan menggunakan tote bag saat kuliah. Nah, tote bag biasanya itu berukuran hanya kecil atau bisa berisi buku, laptop, dan botol saja. Tetapi produk kami ini sudah multifungsi di mana nantinya bisa diperbesar sehingga dapat memuat barang yang banyak. Nah, penasaran bukan? Mari kita lihat lebih detailnya. Sekarang kita akan membahas apa itu tote bag beroda. Jadi, tote bag beroda merupakan tas yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan kaum milenial. Dalam penggunaannya, terdapat dua manfaat yang diberikan oleh tote bag beroda ini. Yang pertama, membantu kaum milenial di dalam membawa produk-produk yang jumlahnya sedikit seperti handphone, lipstick, skincare, dan yang lain-lain. Sedangkan yang kedua, dapat memberikan peluang untuk membawa produk-produk yang jumlahnya banyak seperti kerudung, pakaian, jaket, air, dan yang lain-lainnya. Desain produk ini juga menarik karena dilengkapi dengan tampilan rumus-rumus fisika dan tokoh fisika di bagian sisi depan dan belakangnya. Di bagian sisi depan dilengkapi dengan rumus-rumus fisika yang dirancang sedemikian rupa membentuk suatu bentuk yang sangat menarik buat kita melihatnya. Kemudian di bagian sisi belakangnya terdapat tokoh fisika, misalnya Albert Einstein. Nah, ketika resleting kita buka, maka akan terdapat tampilan tokoh fisika kembali di dalamnya. Jadi, hal ini tentu menjadi daya tarik tote bag beroda itu sendiri. Oke, kita mulai pada bagian depan tote bag, di mana desain dari tote bag kami ini seperti desain tote bag pada umumnya. Namun yang membedakan dari desain kami yaitu terdapat resleting pada bagian tengah yang nantinya dapat digunakan untuk memperbesar ukuran dari tote bag itu sendiri. Di mana di sini kami mendesain terdapat resleting pada bagian tengah ini untuk menyimpan kain yang nantinya bisa dibuka dan digunakan untuk membawa barang-barang yang besar atau banyak. Pada bagian bawah tote bag ini kita mendesain untuk menambahkan space yang kami pisahkan dengan resleting, di mana space ini berfungsi untuk menyimpan roda atau menyembunyikan roda. Jika rodanya tidak digunakan, maka space ini bisa ditutup dengan resleting tersebut yang nantinya disatukan dengan tote bag. Tetapi jika rodanya digunakan, space ini bisa dibuka kembali dan nantinya akan dilipat ke atas ke depan tote bag dan dikaitkan dengan kancing yang kami sediakan, seperti pada tampilan tote bag ini. Selanjutnya kita tinjau pada bagian bawah tote bag, di mana pada bagian bawah ini terdapat roda yang disambungkan dengan besi. Dan pada bagian depan roda ini kita lengkapi dengan penyangga besi yang nantinya berfungsi sebagai penyeimbang tote bag agar saat di posisi berdiri tote bag ini tidak jatuh. Dapat dilihat pada gambar ini merupakan desain tote bag kami jika dilihat dari samping, di mana dalam gambar ini dalam keadaan resleting ditutup, yang mana fungsi dari tote bag ini tidak terlalu besar ukurannya, yaitu pada ukuran semula. Dan di sini dapat dilihat
pada bagian bawah tote bag, yaitu roda dalam keadaan terbuka, di mana dari gambar ini juga dapat dilihat fungsi dari penyangga depan roda, yaitu sebagai penyeimbang tote bag itu sendiri. Dan dilihat juga pada kantong atau space tadi yang merupakan penutup dari roda pada bagian bawah. Di sini kantong juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang-barang yang kecil saat dikancingkan di depan tote bag. Setelah mengetahui desain dari produk kelompok kami, tahu nggak sih konsep fisika apa yang bekerja pada produk tersebut? Konsep fisika yang bekerja pada produk tersebut diantaranya adalah pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah usaha atau kerja dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya pesawat sederhana ini, maka energi yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah usaha atau kerja jauh lebih sedikit daripada ketika kita tidak menggunakan bantuan dari pesawat sederhana. Pesawat sederhana terdiri dari beberapa macam, diantaranya ada bidang miring, katrol, tuas atau pengungkit, dan roda berporos. Setelah mengetahui kegunaan dari pesawat sederhana, kelompok kami mengusung konsep tersebut untuk membuat produk ini. Hal itu bertujuan untuk memudahkan manusia dalam melakukan pekerjaannya, khususnya dalam membawa barang-barangnya. Ide inovatif tersebut dikemas dalam bentuk roda yang memudahkan tas ini untuk dibawa ketika membawa beban berat. Seperti kita ketahui, roda tersebut merupakan salah satu dari ciri pesawat sederhana, yakni roda berporos. Seperti yang dijelaskan pada desain sebelumnya, bahwa roda pada tas ini dapat ditutup dan dibuka. Nah, ketika roda dibuka atau sedang digunakan, maka cara kerjanya akan sama dengan ketika kita menarik koper. Dimana ketika kita menarik koper, maka yang bekerja adalah prinsip dari pesawat sederhana, yakni tuas atau pengungkit. Nah, setelah penjelasan tadi, teman-teman tahu nggak sih bagaimana prinsip kerja pesawat sederhana, yakni tuas atau pengungkit dan roda berporos pada produk ini? Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, yuk simak. Yang pertama, konsep ketika menarik koper. Pada saat seseorang menarik koper, maka yang bekerja adalah titik tumpu berada pada roda koper dan titik kuasa berada pada pegangan koper. Sementara itu, titik beban berada pada bagian penyimpanan benda atau pada bagian tengah di antara titik kuasa dan titik tumpu. Hal tersebut merupakan termasuk pada ciri pengungkit jenis kedua. Seperti yang telah dijelaskan bahwasanya pengungkit dapat dibedakan menjadi 3 berdasarkan letak titik tumpunya. Di antaranya, pengungkit jenis pertama ialah pengungkit yang titik tumpunya terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Pengungkit jenis kedua ialah pengungkit yang titik bebannya di antara titik kuasa dan titik tumpu. Dan yang terakhir adalah pengungkit jenis ketiga ialah pengungkit yang letak titik kuasanya berada di antara titik beban dan titik tumpu. Roda berporos merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang menggunakan prinsip menghubungkan roda pada sebuah poros yang dapat diputar secara bersamaan. Roda dapat memperkecil gaya yang dibutuhkan untuk menggeser suatu benda dengan meminimalisir gaya gesek. Roda adalah objek berbentuk lingkaran dan biasanya berjeruji. Sedangkan poros merupakan bagian yang melekat tetap di tengah roda, biasanya berpenampang bulat. Roda berporos ini banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti transportasi darat, setir mobil, dan juga pada roda tas yang saat ini dibahas. Pada saat roda berputar, terdapat konsep fisika, yaitu gerak melingkar. Pada gerak melingkar terdapat 2 macam kecepatan, yaitu kecepatan anguler atau kecepatan sudut, dan kecepatan linier.